got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out, got 3 whole thoughts, I'm the guap, bitches on my line, Nah, dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang penulisan hadis dan kodifikasi hadis. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, dalam video ini kita akan menjelaskan proses-proses penulisannya dan kodifikasi hadis Rasulullah sehingga dapat terjaga sampai kita sekarang ini. Nah, jadi setelah Al-Quran, hadis itu adalah merupakan sumber hukum yang kedua untuk umat Islam. Hadis itu berisi tentang perkataan, perbuatan, dan keadaannya Rasulullah SAW yang menjadi pedoman bagi umat Islam sampai sekarang ini. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah bagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah yang lebih dari 1400 tahun yang lalu sampai kepada kita saat ini? Nah, jawabannya itu adalah karena para sahabat dan ulama itu telah menjaga hadis itu melalui proses hafalan, penulis, dan kodifikasi yang sangat teliti. Oleh sebab itu, kita perlu memahami bagaimana sejarah penulisan dan kodifikasi hadis berlangsung. Jadi, kita ini sekarang hanya menerima hadis tanpa kita tahu bagaimana bisa sampai hadis itu kepada kita, bagaimana caranya. Jadi di video kesempatan kali ini kita akan membahasnya secara perlahan-lahan. Yang pertama itu adalah pengertian, penulisan, dan kodifikasi hadis. Nah, penulisan hadis itu adalah ketika mencatatnya hadis Rasulullah SAW ke dalam sebuah tulisan agar tidak hilang atau terlupakan. Jadi penulisannya itu ditulis apa yang disampaikan Rasulullah. Jadi sedangkan kodifikasi hadis itu adalah proses menghimpun atau menyusun, menyeleksi hadis-hadis Rasulullah sehingga menjadi kitab-kitab hadis yang bisa dipelajari umat Islam sampailah sekarang ini. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu. Jadi penulisan hadis itu merupakan tahap awal pencatatan, sedangkan kodifikasi itu merupakan penyusunan hadis menjadi suatu kitab. Nah, kita akan membahas penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW. Jadi pada masa Rasulullah SAW itu menyampaikan hadis itu lebih banyak dilakukan melalui hafalan karena masyarakat Arab itu mempunyai kemampuan menghafal yang sangat kuat dan mereka itu pada masa itu masih buta huruf. Makanya Rasulullah itu menyampaikan hadis itu lebih banyak dilakukan secara lisan. Nah, pada awalnya Rasulullah itu sempat melarang penulisan hadis, yang mana tujuannya itu agar hadis itu tidak bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran yang saat itu masih terus diturunkan. Jadi agar dapat membedakan mana di hadis dan tulisan Al-Quran, maka Rasulullah dulu melarangnya untuk tidak menulis hadis. Namun setelah para sahabat mampu membedakan tulisan Al-Quran dan hadis, Rasulullah SAW akhirnya mengizinkan para sahabat untuk menuliskan hadis-hadis tersebut. Tapi tidak ke semua sahabat, hanya beberapa kepada sahabat saja. Dan salah satunya itu adalah sahabat yang terkenal dalam menuliskan hadis adalah Abdullah bin Amir bin As yang memiliki catatan hadis bernama As-Sahifah As-Sadiqah. Nah, selain itu Rasulullah juga memerintahkan penulisan hadis itu dalam beberapa kesempatan tertentu sebagai bentuk bukti bahwa penulisan hadis itu diperbolehkan. Jadi yang awalnya Rasulullah tidak memperbolehkan menulis hadis, sekarang itu akhirnya Rasulullah memperbolehkan penulisan hadis itu. Terus yang ketiga itu adalah penulisan hadis pada masa sahabat. Jadi setelah Rasulullah SAW itu wafat, para sahabat itu tetap menjaga hadis. Hadis itu menjadi hafalan yang penyampaian secara lisan. Tetapi mereka sangat berhati-hati ketika meriwayatkan hadis agar tidak terjadi kesalahan sedikit pun dalam penyampaian hadis itu. Sebab beberapa sahabat itu ada yang takut
merasa kesalahan dalam penyampaian itu. Akhirnya sahabat itu terkenal sebagai perawi. Ada beberapa sahabat itu yang kuat dengan hafalannya, sehingga pada saat itu sahabat-sahabat itu terkenal sebagai perawi, yaitu seperti Abu Hurairah, terus Aisyah binti Abu Bakar, Abdullah bin Umar, terus ada Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas. Nah, itu adalah perawi-perawi yang sangat terkenal di dalam ilmu hadis. Nah, walaupun sebagian hadis telah ditulis, mereka itu juga tetap menyebarkan hadis pada masa ini. Masih lebih banyak dilakukan melalui hafalan, meskipun sudah dibolehkan dalam penulisan hadis. Nah, jadi masa-masanya sahabat itu dimulai penulisan hadis. Yang keempat adalah kodifikasi hadis pada masa tabi'in. Nah, ketika jumlah sahabat itu semakin dikit dan wilayah Islam itu semakin luas, barulah muncul kekhawatiran bahwa hadis itu akan hilang atau bercampur dengan hadis-hadis palsu. Karena situ sudah mulai datangnya hadis-hadis palsu. Jadi oleh karena itu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dilakukan usaha resmi untuk membukukan hadis. Jadi pada masa tabi'in itulah awal mulanya pembukuan hadis. Jadi beliau itu memerintahkan gubernur Madinah pada saat itu adalah Abu Bakar bin Hazam agar mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW itu secara terperinci. Jadi tugas tersebut itu juga diberikan kepada ulama besar seperti Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, terus yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam kodifikasi hadis secara resmi. Jadi beliau itu betul-betul ditugaskan untuk mengkodifikasi hadis secara resmi. Nah, inilah awal mulanya pembukuan hadis itu secara sistematis. Jadi awal mulanya itu penulisan pada masa sahabat dan pembukuannya itu pada masa tabi'in. Terus kita lanjut pada pembahasan perkembangan kitab-kitab hadis. Nah, setelah masa kodifikasi, lahirlah berbagai kitab hadis yang disusun oleh para ulama, yang diantaranya itu Al-Muwatta karya Imam Malik, yang mana kita Al-Muwatta itu sangat masyhur ya sampai sekarang. Yang kedua itu Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Bukhari. Terus ada Sahih Muslim karya Imam Muslim, Sahih Sunan Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Itulah kitab-kitab yang menjadi rujukan utama dalam mempelajari hadis sampai sekarang. Nah, jadi hadis-hadis ini mulai dibekukan semakin berkembangnya zaman, sehingga kitab-kitab hadis ini dapat dibukukan dan sampai sekarang kitab-kitab itu masih masyhur di kalangan umat Islam, dan itu adalah beberapa kitab yang menjadi rujukan utama umat Islam sampai sekarang ini. Nah, kita lanjut kepada pentingnya kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis itu memiliki banyak manfaat, antara lain itu bisa menjaga hadis agar tidak hilang, mencegah masuknya hadis palsu, terus memudahkan ulama itu meneliti kualitas hadis, menjadi pedoman bagi umat Islam dalam memahami ajaran Rasulullah SAW, dan menjaga kemurnian sunnah Nabi dari perubahan. Jadi dengan pembukuan itu bisa lebih menjaga kesucian dan kemurnian dari sunnah-sunnah Nabi. Yang ketujuh, ada hikmah penulisan dan kodifikasi hadis. Nah, apa sih hikmah-hikmah dari kodifikasi hadis dan penulisan ini? Dan hikmahnya itu masih yang kita rasakan sampai sekarang. Kita juga mendapatkan hikmahnya. Yang dapat kita ambil itu adalah menunjukkan kesungguhan para ulama itu dalam menjaga ajaran Islam, terus membantu umat Islam itu mempelajari ilmu hadis yang sahih, dan juga menjadi bukti bahwa hadis tidak disusun secara sembarangan, tetapi melalui penelitian yang ketat terhadap sanad dan
matan-matannya. Jadi semua itu harus diperhatikan. Dan juga hikmahnya itu ialah menumbuhkan rasa percaya terhadap keaslian hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah bahwa penulisan hadis itu dimulai sejak masa Rasulullah. Meskipun pada awalnya itu masih terbatas, tapi setelah Rasulullah SAW wafat, hadis ini dijaga melalui hafalan dan periwayatan para sahabat, sehingga kodifikasi hadis secara resmi mulailah berjalan dari mulai para sahabat penulisan sehingga kodifikasi pada masa tabi'in itu dilakukan sehingga sampai zaman sekarang buku-buku ataupun kitab-kitab hadis yang sudah tertulis dalam pembukuan itu masih kita rasakan hikmahnya sampai sekarang. Nah, mungkin untuk kita yang ingin membahas atau membaca hadis-hadis yang sahih, yang sudah pasti sahihnya, kita bisa mengambil rujukan dari beberapa kitab-kitab itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.